Halo pemirsa, untuk meraih profit di pasar saham banyak teknik dipakai investor. Dua aliran terbesar kita kenal dengan analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama digunakan untuk membedah kondisi kesehatan keuangan, laba, rugi, dan pertumbuhan emiten. Sementara untuk analisis teknikal lebih fokus pada pergerakan harga dan volume perdagangan saham yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam frame waktu tertentu. Bisa mingguan, harian, jam, bahkan menit ke menit. Apa keunggulan analisis fundamental serta apa kelebihan analisis teknikal? Saat seperti apa kita memakai teknikal dan saat seperti apa kita memakai fundamental analisis. Ya, analisis fundamental versus teknikal. Ini tema bahasan kali ini bersama saya Eliza Hasan dalam Creative Money. Ya, mengapa investor dan trader perlu membekali kemampuan analisis fundamental dan teknikal? Sudah hadir tiga narasumber kita, tentunya Bapak Edwin Sebayang, Penasihat Asosiasi Analis Efek Indonesia atau AAEI. Lalu ada Bapak Gema Guryadi, Founder dan CEO Astronasi Internasional, serta Bapak Rio Rizaldi, pendiri Galeri Saham. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami dalam Creative Money. Ini nampaknya sehat semua ya, antara kita akan membahas soal ini nih, analisis fundamental versus teknikal ya. Tidak ada persaingan di sini karena dua-duanya sebenarnya sangat penting bagi investor. Nah, ini untuk saya mungkin ke Pak Edwin terlebih dahulu. Pak Edwin, kenapa sih sebenarnya investor perlu paham terkait dengan teknikal dan fundamental? Iya. Jadi kalau kita lihat kan di Indonesia ini disediakan begitu banyak analis instrumen investasi ya. Salah satu adalah saham. Nah, kalau kita beli saham berarti kita basicnya berharap dapat capital gain dan dapat dividen. Tetapi dalam kenyataannya kan kita lihat banyak sekali investor sebetulnya mengalami kerugian. Ya, jadi pertanyaan paling penting sini adalah jadi bagaimana seorang investor itu ketika dia membeli saham itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, itulah dasar mengapa diperlukan. Sebetulnya bukan dua, Mbak, tapi sekarang sudah berubah jadi tiga, yaitu adalah fundamental, technical, dan market behavior. Jadi ketiga tersebut itu saling melengkapi ketika suatu investor ya ingin melakukan beli atau investasi di saham tersebut, Mbak. Oke, kalau dari Anda, Pak Rio, menurut Anda seperti apa? Kenapa kita perlu dalam dua hal ini? Bahkan sekarang ada tiga, kalau kata Pak Edwin, market behavior. Memang pada dasarnya kan kita harus tahu bahwa kita itu small part of the market gitu kan, small part of the game. Karena kita ini satu orang dari 2 juta investor di Indonesia dan banyak hal yang kita mungkin tahu, tapi rasanya lebih banyak hal yang kita nggak tahu. Nah, hal yang kita nggak tahu itu kita dapatkan dari analisa. Kalau kita mau mengerti company-nya seperti apa, prospeknya seperti apa, maka kita harus melakukan analisa fundamental terhadap perusahaan tersebut. Tapi di lain halnya, kalau kita sudah menemukan company yang bagus, dan kita mau tahu timing untuk beli, bagaimana menyimpan, dan timing untuk menjual, maka kita harus mengerti dinamika pasar, which is itu adalah di analisa teknikal. Jadi itu adalah sebuah kesatuan ya, Mbak, yang nggak bisa dipisahkan. Oke, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana dengan Anda, Pak Gema? Ya, dari Astronasi kita justru ada 4-dimensional analysis. Ini adalah pilar yang saya perkenalkan di mana untuk kita bisa beraktivitas dan make money tentunya di market, kita harus tahu dulu bahwa core-nya adalah kita itu deal with probability. Karena none of us akan terjadi 100% itu apa, kita nggak tahu. Oleh karena itu, cara berpikir filosofinya adalah kalau kita bisa mengerucutkan dari kemungkinan yang banyak menjadi 2 kemungkinan yang akhirnya ada 1 kemungkinan dengan probability 70% benarnya, maka itu akan membantu investor ataupun trader atau spekulator sekaligus untuk mendapatkan odds yang lebih. Oleh karena itu, keilmuan astronomi itu yang kita perkenalkan adalah kita menggunakan 4-dimensional. Yang pertama adalah untuk menjawab why. Kenapa sih saya harus beli saham? Kenapa nggak saya beli bond atau crypto atau forex atau gold? Dan kenapa harus di Indonesia bukan saham di US, di Singapura? Itu kita pakai makroekonomi. Itu udah jelas untuk kita memfilter dulu di negara mana dan aset kelasnya apa. Dan yang kedua adalah sudah tahu what to buy. What to buy itu jelas kita pakai value investing karena hanya dengan itu kita tahu secara core value, harga intrinsic value-nya itu di mana sebenarnya. Dan kalau kita sudah tahu harga sahamnya secara intrinsic value dan pilihan emitennya apa, maka berikutnya adalah kita akan menggunakan technical analysis untuk menjawab
where to buy. Jadi di mana kita mau beli itu tidak dijawab dengan value investing, tetapi technical analysis. Dan yang terakhir adalah kita akan jawab kapan kita akan beli itu dengan Astronaci tentunya. Time forecast menggunakan astrologi trading itu yang akan kita gunakan. Oke, baik. Nah, ini saya balik lagi deh ke Pak Edwin. Kadang tadi kalau melihat apa yang terjadi sekarang, kadang udah tahu tapi belum tahu penuh. Akhirnya jadinya sok tahu. Nah, nih untuk yang baru mau mulai atau mungkin pemula, boleh dijelasin nggak Pak Edwin sebenarnya terkait dengan apa sih itu fundamental analysis, apa itu technical analysis, kenapa dua-duanya ini harus dikuasai? Ini menjadi salah satu ya bisa dibilang bahwa sumber kesuksesan juga dibilang seperti itu. Ya. Kalau kita bicara fundamental analysis itu sebetulnya kan basically kita ingin melihat berapa sih sebetulnya nilai intrinsik, berapa sebenarnya fair value daripada suatu saham dengan memperhatikan banyak sekali faktor. Misalnya sebagai contoh tadi kalau kita bicara makro, kita bicara GDP, inflation, ya, suku bunga segala macam, baru kita lihat industri seperti apa, baru kita lihat dari saham itu seperti apa perusahaannya. Nah dari perusahaan itu kita lihat ya. Bagaimana tentang penggunaan dari asetnya, bagaimana kemampuan dari suatu perusahaan untuk mengenerate revenue, bagaimana mereka bisa mengenerate daripada net profit, ya, sehingga kita bisa mendapatkan sebetulnya berapa fair value. Nah, ketika kita sudah dapat fair value-nya, itu kita bandingkan dengan harga saham. Apakah memang masih undervalued, overvalued, dan fair value. Nah, kalau memang masih undervalued, barulah sebetulnya kita bisa masuk ke dalam saham tersebut, ya. Karena seringkali ketika suatu saham itu lagi overshooting atau bergerak abnormal, itu sudah berada di di atas misalnya fair value mereka, ya. Nah itu perlu hati-hati ya, karena apa? Karena pastinya nanti harga saham itu akan mengikuti daripada berapa fair value dan juga adalah berapa sih sebetulnya proyeksi daripada harga saham tersebut ke depannya secara matematis keuangan. Itu kira-kira, Pak. Saya balik lagi ke Pak Gema nih. Pak Gema tadi Anda sempat berkata bahwa ini kan bidang yang Anda kembangkan yaitu Astronaci. Ini masuk dalam rumpun technical analysis ya, yang dibuat dari penggabungan tadi Fibonacci dengan astrologi. Ini koreksi bila saya salah Pak Gema. Nah ini bisa dijelaskan secara sederhana ini seperti apa sih Pak Gema? Oke, jadi kalau kita bicara rumpun, sebenarnya rumputnya nggak cuma satu, karena saya di dalam disertasi doktoral saya yang setelah perjalanan saya 14 tahun dan akhirnya mengukuhkan ini sebagai ilmu, itu saya jelas mengatakan bahwa selama ini gap yang terjadi, research gap antara fundamental teori dan kemudian technical analysis teori, dua-duanya punya satu weakness, nggak bisa ngejawab. Kapan sebenarnya harga itu berhenti turun, kapan harga itu akan naik, kapan harga itu berhenti naik, itu nggak ada yang bisa jawab. Oleh karena itu teori cycle itu akan digunakan sehingga misalnya kita udah tahu, seperti tadi Pak Edwin bilang, intrinsic value-nya sekian, harga mungkin udah turun, terdiskon gara-gara market COVID crash, terus kemudian secara value-nya udah 2 standar deviasi minus gitu. Berarti kan artinya ini secara nilai matematika daripada si saham itu sendiri udah sangat-sangat di bawah fair value kan. Yang jadi masalah adalah, tapi kenapa terus turun? Nah, ini kan market behavior larinya, jadi hype-nya. Nah, dari situ fungsi daripada Astronaci-nya sendiri, karena kita bicara market moves in cycle, kita tuh coba melakukan pemetaan di tanggal berapa saham yang sudah undervalue ini benar-benar berhenti dan kemudian dia mulai reverse untuk mengejar fair value-nya. Nah, itu tugasnya Astronaci di sana. Jadi itu bisa dilakukan dengan geometry cycle ataupun kita melakukan pemetaan dengan astrology cycle yang secara statistik itu jelas terkorelasi dengan baik, sah secara empiris, dan dari situ kita melihat market behavior-nya. Pada saat kita mau execute, kita menggunakan technical analysis untuk kita tahu di support mana dan di resisten mana. Karena ingat, support resisten itu tidak hanya harga, ada support resisten tentang time. Oleh karena itu kan kalau kita ngeliat grafik kan, grafiknya udah pasti kemana? Pasti ke kanan gitu. Dan grafik itu tidak langsung naik langsung satu garis ke atas atau turun ke bawah, selalu geraknya diagonal. Kalau nggak diagonal ke atas ke bawah. Kenapa bisa diagonal? Karena ada elemen waktunya. Nah, disitulah Astronaci masuk untuk mengcover elemen waktunya. Oke, nah ini dia, ada item-item berarti yang memang perlu diketahui. Kalau Pak Rio, menurut Anda analisis teknikal versus fundamental ini kan dua-duanya tadi kita bilang bahwa perlu dikuasai, tapi kan ada, balik lagi, ada variabelnya banyak. Apa mungkin item-item simple lah yang Anda sarankan perlu dikuasai oleh trader maupun investor? Pada dasarnya sebenarnya pelaku di pasar modal tuh yang paling besar adalah investor. Kenapa? Karena kita bisa lihat
dari setiap emiten, maka kayak 60%, 70% dari free float-nya itu outstanding share adalah di founder. Nah, lalu misalnya let's say lagi misalnya 30% free float di market. Nah, 30% free float di market itu rata-rata dipegang oleh institusi, baik itu reksadana, dana pensiun, BPJS, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya akhirnya apa? Akhirnya kita perlu tahu bahwa company bagus, harganya akan bagus kalau memang ada institutional sponsorship pada dasar seperti itu, ada investor di sana. Nah, sisi lain small part-nya apa? Sisi lain adalah trader, spekulan, siapapun itu. Nah, itu hanya bertransaksi di small part of the outstanding shares itu. Nah, jadi teman-teman harus lihat bahwa kalau kita mau mengerti pergerakan harga saham, baik jangka pendek, menengah, panjang, memang kita perlu tahu pertama adalah dinamika pasar ketika itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang ada di kepala investor, apa yang ada di kepala institusi untuk bisa apa? Untuk kita bisa memiliki big picture dari saham yang ingin kita beli. Jadi pada dasarnya nanti pada akhirnya adalah power di capital market itu adalah sebenarnya lebih ke investor jangka panjang pada dasar seperti itu. Kecuali di saham gorengan, maka fundamental kita nggak bisa pelajari, technical kita bisa pelajari, tapi pada dasarnya naik nanti pada akhirnya di suatu titik pasti akan kembali ke harga dasar. Mungkin itu kurang lebih. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini Bapak-Bapak dan pemirsa. Saat bursa saham galau seperti saat musim pandemi saat ini, apa analisis yang paling pas untuk trader dan investor? Tetaplah di Creative Money. Pemirsa, selama pandemi jumlah investor retail di pasar modal Indonesia tumbuh pesat. Namun banyak diantaranya tidak berbekal pengetahuan yang cukup sehingga jual beli saham cenderung spekulatif. Nah, ini dia, kita balik lagi ke Pak Gema. Pak Gema, ini sepanjang pandemi ini kita lihat bursa sangat volatile. Berapa bulan lagi kita bersiap untuk menyambut window dressing? Nah, biasanya Oktober mulai nih bottoming. Berdasarkan pengalaman Anda Pak Gema di September Oktober ini, apa sih action Astronaci? Oke, pertanyaannya keren banget. Jadi kalau kita ngelihat market cycle itu ada dua ya. Kita harus ngelihat Juli dan Januari. Ini adalah kunci dari setiap perjalanan market, baik itu di US market maupun Indonesia market. Pada saat Januari itu terbentuk peak atau puncak dan kemudian dia drop, maka bottomingnya adalah di bulan Juli and so on. Dan kalau misalnya di Januarinya bottom, maka biasanya di Julinya itu akan peak dan drop sampai Oktober, November baru rally lagi. Yang terjadi di 2020 itu sedikit berbeda dengan 2021. Yang 2021 ini sekarang mirip seperti tahun 2019 sideways-nya ya, misalnya. Terus kemudian kalau kita lihat cycle-nya, Januarinya crash dan Julinya itu harusnya bottom. Nah, bottom di Juli itu udah mulai terlihat dan benar-benar confirm bottomnya. Jadi kalau kita perhatikan ini nanti sampai Sun in Capricorn di 21 Desember itu secara statistik memberikan 80% of the time bullish untuk IHSG ya. Sisanya adalah sideways. Jadi dari situ kita lihat mulai Thanksgiving itu kita mulai ada kesempatan untuk rally. Dan sebaliknya kalau misalnya yang terjadi cycle-nya kayak 2011 misalnya, itu sedikit berbeda. Di bulan Julinya terjadi peak, tanggal 2 Agustus dia crash gede, bisa sampai Oktober dan November. Nah, yang terjadi kali ini adalah bottoming di kuartal 3. Kuartal 2, dari 2 ke 3 itu mulai bottoming dan rally pelan-pelan. Jadi kita mulai siapin nih saham-saham kan udah masuk ke dalam sideways yang besar, dan kalau kita lihat banking harusnya akan leading ya, terutama big caps-nya itu tetap kita pegang. Bank Mandiri, Bank BRI itu target atasnya jelas, masih ada utang dari harga sekarang sekitar 25%-an. Nah, berarti kan tugas kita adalah mencari bottom fishing yang paling murah sekarang. Itu bisa combine dengan value investing, bisa cari deviasi yang paling menyimpang negatifnya berapa, terus kemudian kita combine sama support-support kuat. Jadi itu yang menjadi kita punya portfolio plan di akhir tahun ini. Oke, baik. Beralih ke Pak Rio. Pak Rio, ini apakah fundamental analisis dan juga technical analisis bisa dipakai di segala suasana kah Pak Rio? Ini kan saat emiten atau bursa mungkin pada saat bullish, sideways, atau juga bearish. Apalagi di bulan-bulan seperti saat ini, menurut Anda seperti apa Pak Rio? Oke, kalau saya sih mungkin ada beberapa perbedaan ya. Jadi misalnya kayak kemarin tahun 2020 market lagi crash, maka
Pertama, kita perlu tahu juga company-company mana yang memang bisa bertahan di tengah pandemi dan bisa performing well, atau at least ketika dia mengalami koreksi dalam laba bersih mereka, tapi itu hanya temporary condition aja. Itu yang pertama. Dan dari sana itu hal yang menarik bahwa apa? Bahwa kita bisa melihat bahwa apakah dengan harga sekarang kita bisa mendapatkan yield yang menarik in terms of capital gain maupun dari dividen. Karena kalau bicara investor, maka investor itu lebih mencari dividen. Karena pada dasarnya balik lagi, kita kalau bicara seperti investor terhebat di dunia, maka kan holding period itu kan adalah lifetime. Nah, ketika bicara lifetime, maka mereka tidak hanya fokus pada capital gain, tapi mereka fokus pada cash flow. Dan itu menjadi esensi dari investor jangka panjang. Tapi di sisi lain, ketika kita sudah memasuki kondisi market yang normal itu dalam arti kayak kondisi sekarang gitu loh, naik pelan-pelan, turun juga pelan-pelan, nggak seperti fluktuatifnya di tahun 2020, maka di sana pada dasarnya harga versus fundamental value itu mungkin agak tricky untuk kita lihat, karena mau dibilang under value nggak juga, kenapa harga udah naik, tapi mau dibilang over value nggak juga, kenapa harga naiknya belum terlalu tinggi amat, let's say seperti itu. Nah, pada akhirnya ketika dalam kondisi market relatively normal, maka technical analysis itu akan semakin bermanfaat. Karena apa? Karena apalagi yang trend following ya, karena itu akan membantu kita untuk mencari peluang di market even ketika IHSG nggak bergerak kemana-mana. Jadi tergantung kondisi, tapi pada dasarnya dua hal itu saling berkaitan. Gitu. Oke, baik. Pak Edwin, ini kalau dilihat kan tadi ya, ada banyak karakter trader, ada yang swing trader, ada yang scalper, dan ada juga yang long time trader, bisa dikatakan seperti itu. Nah, saat bursa seperti apa sebenarnya mereka harus pakai technical analysis, dan kapan mereka bisa digunakan fundamental analysis agar bisa masuk pada saham-saham kelas Mercy dan beli dengan harga Avanza? Ya, kalau kita bicara technical analysis, jadi secara general itu harus kita lihat adalah momentumnya, ya kan? Kalau memang kita pakai technical tapi tidak ada momentum, ya itu mungkin juga tidak akan kemana-mana. Lalu juga secara sederhana itu kita lihat adalah dari volumenya, ya kan? Mungkin setelah sebagai contoh kita mendapatkan informasi akan ada corporate action misalnya, ya kan? Misalnya ada apa namanya merger, akuisisi, atau mungkin akan bagi dividen segala macam, ya kan? Atau mungkin akan ada investor besar masuk. Nah, kita perlu konfirmasi dengan volumenya, ya. Kalau memang volumenya tidak jalan, itu berarti itu just rumor gitu loh, Mbak. Nah, jadi kita tetap harus konfirmasi dengan apa namanya, dengan volumenya. Itu kalau kita bicara technical in general. Nah, kalau kita bicara fundamental, ya kita lihat ini sebetulnya untuk mengetahui apa namanya berapa sih sebetulnya value dari perusahaan tersebut, ya kan? Nah, itu kalau memang sudah di bawah, ya kan, atau sudah undervalued, ya, dan tergantung juga sekarang adalah bagaimana situasi daripada sektor tersebut, Mbak. Jadi kayak sebagai contoh lah tahun 2020, banyak sekali saham dari berbagai macam sektor itu dia dikatakan undervalued, ya. Karena apa? Karena kita lihat PE dia rendah, PBV dan segala macam. Tapi apakah memang benar-benar sebetulnya undervalued? Tidak juga. Karena apa? Pada saat tahun 2020 atau 2021 yang memang sektor yang lagi hype, yang lagi booming adalah seperti contoh farmasi, teknologi, ya kan? Nah, sehingga saham-saham tersebut mengalami kenaikan. Nah, karena kita tahu mungkin pada tahun 2020 atau 2021 misalnya sebagai contoh itu memang sektor telekomunikasi, lalu juga kita lihat misalnya farmasi, ya kan memang lagi hot, ya sebaiknya kita masuk ke sana. Nah itu karena apa? Kalau percuma aja kita masuk ke sektor yang memang tidak lagi hype, ya kan, ya harga kan situ-situ aja gitu loh. Walaupun memang dikatakan adalah undervalue sebagai contoh, tapi ya orang atau investor tidak akan masuk ke saham tersebut, ke sektor tersebut, karena memang hype-nya atau mungkin lagi hotnya memang tidak di dalam sektor tersebut. Jadi kita wasting time, Mbak, untuk masuk di saham atau di sektor tersebut. Jadi itu perlu lagi diketahui gitu, Mbak, ya. Sektor-sektor apa yang lagi memang hype di satu tahun tertentu, Mbak.
Jadi beda-beda nanti dari mungkin tahun 2020, 2021 sektor farmasi bisa lagi bagus, tapi ketika terjadi vaksinasi mungkin sudah secara menyeluruh itu tidak lagi seksi sektor tersebut, mungkin akan seksi sektor lain, ya seperti itu kira-kira Mbak. Oke, jadi balik lagi momentum ya, tergantung momentumnya bisa dibilang seperti itu ya Pak Edwin. Oke, baik, kita masih lanjutkan perbincangan ini Bapak-Bapak di segmen berikutnya, dan pemirsa bagaimana cara kerja analisis fundamental dan teknikal tetap di Creative Money. Pemirsa, pasar modal menjanjikan cuan berlimpah, tapi pasar modal juga menantang Anda dengan risiko besar karena di sana yang berlaku adalah hukum pasar. Yang menguasai informasi dan ilmu, dialah yang keluar sebagai pemenang. Nah, saya balik lagi nih ke Pak Rio. Pak Rio, banyak investor pemula yang mengeluh begini nih Pak, profit itu gampang, tapi profit konsisten itu yang susah. Hari ini cuan, besoknya udah habis atau ludes. Nah, kalau seperti ini, apa yang salah nih Pak? Apakah yang salah dengan mungkin cara analisis kita kah? Bisa seperti itu Pak Rio? Pada dasarnya kita harus balik lagi bahwa tidak ada yang bisa konsisten di dunia itu. Karena apa? Mau buka bisnis pun, kita buka bisnis, laba bulan Januari sama Februari aja nggak akan mungkin bisa sama. Jadi nggak mungkin konsisten. Tapi ada tren yang meningkat pada saat seperti itu. Jadi kalau kita trading saham berharap setiap bulan ada potensi profit konsisten sekian juta, misalnya seperti itu, maka itu sebuah mindset yang agak keliru. Karena apa? Kadang bisa jadi di bulan kayak let's say bulan September, Oktober kadang kan suka koreksi. Kita sulit untuk mencari profit yang konsisten karena apa? Marketnya tidak memungkinkan. Kalaupun market memungkinkan, kita salah pilih saham pun juga pada akhirnya juga nggak akan bisa konsisten. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah sebenarnya lebih ke metode. Jadi kalau teman-teman trader itu kalau punya metode yang konsisten, maka kita bisa ekspektasi bahwa profitnya akan konsisten bagus ketika marketnya itu mendukung atau ketika sahamnya mendukung. Nah, jadi yang perlu ditekannya sebenarnya lebih ke metode yang konsisten dibandingkan result yang konsisten. Karena kalau kita bicara result yang konsisten, takutnya itu malah jadi jadi bahan jualan doang bahwa stok market itu bagus gitu. Pada dasarnya semua adalah kembali ke kesiapan kita untuk menganalisa, belajar analisa dan bertransaksi mencari pengalaman di market. Kurang lebih mungkin gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Edi, ini kalau kita berbicara metode, bagaimana sih agar kita bisa konsisten profit atau konsisten profit memakai analisis fundamental maupun teknikal ini, Pak Edwin? Ya, seperti saya katakan tadi, kalau menurut saya sih, saya lebih senang cenderung akan melihat dari apa, dari sektor apa nih lagi hype gitu, Mbak. Nah, saya akan fokus di dalam saham-saham di sektor tersebut gitu. Karena apa? Ya kita kalau memang tidak hype atau tidak hot, kita masuk ke mungkin saham di sektor yang memang tidak lagi hot, ya percuma, itu tidak akan kemana-mana. Jadi saya akan pilih sektor yang lagi hype, misalnya digital atau mungkin komunikasi, telekomunikasi atau mungkin juga farmasi. Di situ-situ aja. Nah, mungkin tahun ini kita akan bicara tentang saham-saham dari sektor misalnya komoditas. Nah, itulah gunanya agar kita bisa tahu kira-kira dari antara sektor tersebut yang lagi hype itu, lagi hot itu apa gitu loh, Mbak. Sehingga nanti kita tinggal fokus kepada saham mana nih yang mungkin secara fundamental itu masih undervalued, dan kira-kira di saham mana yang volumenya lagi meningkat gitu. Karena kita tahu kalau walaupun itu undervalued tapi nggak ada volume, tidak ada momentum, yang nggak gerak juga, Mbak. Nah itu, jadi kalau saya sih lebih cenderung akan melihat hal seperti itu, Mbak. Nah, ini kalau Pak Gema sendiri seperti apa? Jika kita maunya jadi trader saja, apakah dengan bekal baca chart, volume, dan price technical itu apakah sudah cukup? Atau tetap juga harus belajar fundamental menurut Anda, Pak Gema? Menurut saya tetap 4 elemen itu dipelajari. Dan market aset kelasnya kan macam-macam ya. Kalau kita bicaranya tradingnya gold misalnya atau forex, mungkin fundamentalnya berbeda konsep, bukan kayak fundamental di saham. Kripto misalnya, kita nggak ngeliatin white papernya dia, nggak ngaruh di situ. Jadi market sentiment yang lebih penting, behavior market, berarti price action, terus pelajarin cycle-nya. Kalau udah ngomong saham, mau saham Indonesia, mau saham Singapura, kemana-mana, itu udah pasti jelas value investingnya harus kepake. Kalau nggak tahu. Kalau di Indonesia, karena marketnya sudah weak form juga, efisiensi marketnya nggak pas gitu, nggak sempurna, maka value investing sekarang udah kalah sama hype.
marketnya itu tidak lagi nurut sama yang namanya intrinsic value. Intrinsic value-nya bisa aja murah gitu, bagus. Tapi kalau emitennya benar-benar nggak mau allocate dananya buat naikin harga sahamnya, ya semua omong kosong gitu. Itu yang paling fatal di sini. Contohnya kayak Bukalapak deh, segitu gedenya sampai hari ini ya amburadul gitu ibaratnya harganya. Kita mau lihat nanti pada saat Gotoh mau IPO akan perform nggak, itu orang jadi ragu-ragu kan. Nah terus kalau kita ngomong tentang profit tadi, maka kita mesti lihat ada dua kunci. Ya, kunci yang pertama tentang metode tadi. Kalau misalnya metodenya ganti-ganti terus dan tidak konsisten, artinya setiap kali kita entry di market, mau invest, mau trader, itu pasti udah ada bawaan risk. Jadi risk bawaan itu selalu ada. Nah, misalnya nih market kan ada tendensi, misalnya di bulan tertentu marketnya itu ya kayak kita mancing lah, musim kakap atau musim tongkol misalnya. Nah, kalau kita mau mancing nggak ngikutin seasonnya kayak begitu, kita ganti-ganti terus, nggak akan pernah dapat ikan. Demikian juga di market. Begitu tren followingnya muncul, misalnya kita pakai metode A yang sudah terbukti, bagus, waktu itu marketnya berubah. Nah, market berubah bukan berarti metodenya jelek. Kalau market berubah tidak sesuai dengan metode view yang kita gunakan, ya kita ikut libur. Masalahnya kan investor ini disuruh libur susah sekali. Dia nggak tahu kalau metode dia itu sebenarnya hanya berlaku di musim kakap gitu. Pada saat kakapnya nggak ada, dia paksain metode ini ya zong terus kan. Akhirnya frustasi kena di mentalnya. Dan yang kedua adalah kalau kita bicara rugi ya, tidak profit konsisten aja udah bagus tuh. Kalau dikatakan Pak Rio tadi ngarepin profit bulan ke-1 misalnya dapatnya 100 juta, bulan kedua dapatnya 30 juta, itu masih oke. Gimana dengan kalau nggak konsistennya, 2 bulan pertama profit, 3 bulan berikutnya habis profitnya semuanya. Biasanya yang terjadi karena daripada alokasi money managementnya nggak beres. Ketika 2 bulan profit, dia allocate dengan sangat konservatif. Begitu dia dapat untung, mulai greedy-nya naik, di 2 bulan berikutnya dia ngerusak profile risk-nya sendiri. Dari posisi yang dia gedein ke hit 2-3 kali stop loss, maka profit yang dia kumpulin selama 2 bulan habis semua. Nah, ini yang sangat krusial. Jadi jangan ganti-ganti model trading, itu yang paling penting. Oke, nah berarti ini ada strategi, harus ada strategi dalam hal ini. Kita akan berbicara soal strategi, tentunya bagaimana strategi trading menggunakan analisis fundamental dan teknikal. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Creative Money. Ya, sentimen global, rencana pengurangan stimulus, terus ada tapering off dari The Fed, efek mega krisis Evergrande, dan debt selling akan membayangi bursa saham termasuk di Indonesia. Nah, ini tentunya menjadi sebuah sentimen yang patut dicermati nih Pak Edwin. Bagaimana kita melihat sentimen-sentimen global seperti ada tadi tapering, Evergrande, dan juga debt selling ini yang harus diletakkan dalam konteks fundamental maupun teknikal oleh seorang investor, Pak Edwin. Ya, jadi kalau kita bicara tadi isu-isu tersebut, kita juga harus kritis dan logis. Pertama adalah tapering itu mungkin akan dilakukan di bulan Desember, kira-kira sekitar 20 miliar dolar, ya kan? Berarti artinya apa? Artinya ada 6 bulan dibutuhkan waktu sehingga nanti 120 miliar itu habis. Itu artinya apa? Itu artinya nanti kemungkinan besar tahun 2022 ada baru kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed. Ya, so kalau udah melihat seperti itu, artinya apa? Artinya kita harus bisa melihat bahwa sampai akhir tahun 2021 ini market akan berjalan aman. Tetapi yang menurut saya penting juga adalah kita mesti melihat bagaimana tentang heat map-nya Mbak. Karena kalau kita memang September agak sedikit mengalami mungkin penurunan. Oktober kita bisa panen. November hati-hati ya kan, karena dari 11 tahun kita kumpulin data itu 80% probabilitas itu adalah mengalami kejatuhan. Tetapi kalau kita lihat bulan Desember itu hampir 100% regarding any condition, ya kan, itu IHSG pasti akan naik. Nah, itu yang penting. Jadi menurut saya adalah strategi dari bulan ke bulan dan dan manajemen itu sangat diperlukan sekali, Mbak. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, masih ada waktu lah ya untuk itu ya. Oke, Pak Rio, ini kan saya nonton video Anda, Pak Rio. Anda katakan dibeli turun, dijual naik. Nah, ini banyak sekali tentunya keluhan pemirsa kita seperti ini. Apakah sebenarnya kalau kita paham sebenarnya baca chart dan konsisten dengan teknikal, ini sebenarnya bisa terhindar nggak sih dari ini, Pak? Bisa. Jadi kadang dibeli turun, dijual naik itu lebih ke kita kalau beli saham tuh ngikutin psikologi kita. Jadi kadang yang jadi musuh dari trader itu adalah psikologinya. Jadi kadang begini, mereka beli saham nunggu kalau pede, kalau udah percaya diri. Nah, percaya diri itu kadang didapat dari kita ngelihat misal, oh ini saham nih
setiap turun sampai level 1000 rebound nih. Besok pas minggu depan sampai turun level 1000 rebound lagi. Minggu ketiga lihat turun sampai 1000 rebound lagi. Tapi ketika minggu keempat dia mau beli, itu ternyata dia jebol 1000 dan akhirnya harganya turun terus, dan jual pun juga kebalikan. Jadi kadang yang jadi masalah tuh lebih ke psikologinya, dan psikologi itu bisa diantisipasi lebih dinetralisir dengan metode sebenarnya, Mbak. Nah, metodenya apa? Kalau kita udah bicara mau timing to entry, maka metode yang terbaik untuk dipelajari adalah technical, tapi technicalnya lebih cenderung yang trend following sebenarnya di sana. Oke, baik. Nah, saya beralih ke Pak Gema. Pak Gema, kalau buat investor jangka panjang, strategi apa mungkin yang harus dilakukan dengan mengacu pada Astronaci, Pak? Kalau kita berasumsi ya, tahun depan ini pandemi udah selesai. Oke, jangka panjang itu sepanjang apa? Itu yang harus kita perhatikan. 6 bulan itu bukan jangka panjang. Simpen saham 6 bulan itu sebenarnya ya hitungannya masih di medium term. Kalau kita ngomong jangka panjang itu minimum adalah setahun. Berarti kalau kita sudah bicara minimum 1 tahun, pakai konsep dollar averaging cost-nya mesti benar. Jangan sampai kalau kita simpan terus kemudian udah kehabisan peluru, berarti semakin kita beli itu kalau bisa average-nya semakin bagus. Nah, konsepnya juga berbeda. Itu udah larinya trade fasting. Jadi kita trading itu tujuannya untuk nurunin harga rata-rata, dan pada akhirnya setelah kita dapat harga rata-rata yang sweet spot gitu, kita nggak jual, kita hold. Sampai mana? Bisa menggunakan fair value misalnya. Karena beberapa klien-klien kita yang kita kenal itu, dan ada portofolio pribadi saya yang memang untuk saya tahan, kayak misalnya saya beli di tahun 2020 Maret kemarin sampai sekarang saya masih simpan. Keluar kapan? 3 tahun minimum saya simpan. Jadi jurusnya adalah kita akan cari support yang level-level yang benar-benar very big supportnya pada saat harga sampai ke sana baru kita simpan. Nah, tapi kan kenyataannya kita tuh mesti tahu tidak selamanya market itu dalam satu kondisi waktu kita mulai buka monitor itu dalam kondisi yang kita bisa beli dan simpan. Harganya kan di tengah-tengah itu terus volatile, jalan terus, kecuali kalau setiap crash. Nah, yang namanya investasi jangka panjang itu harusnya dimulai ketika ada crash besar, karena itu adalah restart dari nol dan kita bisa beli relatif di bawah dan aman untuk disimpan. Tapi kalau sekarang harganya sideways dan kita bermain-main di level sekarang, ini kita tidak lakukan yang namanya beli lalu simpan jangka panjang, karena pasti akan ketarik ke bawah. Nah, kalau kita menghadapi satu fase market yang sedang sideways di tengah, berarti yaitu tadi masuk bertahap dan kemudian kita pilih saham yang kurang lebih minimum 18 bulan itu trennya bullish, regardless apapun sahamnya ya. Baru nanti kita turun ke beta volatility-nya gimana. Kalau volatility-nya besar sekali ya repot. Contoh saham Bank Neo misalnya. Tidak bisa orang sekarang memvaluasi saham bank digital karena dianggap mahal, tetapi hype-nya ke sana. Terus kemudian kalau kita tahan 1 tahun dan 1,5 dari price structure-nya ada kemungkinan bisa dapat return 100%. Tertarik? Oh, sangat tertarik, tapi yang jadi masalah adalah volatility-nya. Kalau misalnya Bank BRI naik turun mungkin 7-8% maksimum, ini sekali naik turun bisa 20%. Sanggup nggak ngadepin itu? Itu yang jadi pertimbangan juga. Jadi prinsipnya kalau mau long term itu harus lebih akurat untuk menembak arah besarnya. Secara cycle-nya tetap setiap tahun di ISG itu posisi matahari travel ke satu zodiak ke zodiak lain itu ada pengaruh daripada trend direction-nya. Jadi kalau mau beli long term investment harus ketika marketnya ada mini crash setidaknya. Oke, baik. Kita cukup menarik, dan ini mungkin yang akan ditunggu bagaimana tentunya saran dan tips untuk pemirsa. Kita masih akan lanjutkan pemirsa. Creative Money akan segera kembali dengan closing statement dan juga tips dari para narasumber kita di akhir segmen. Tetaplah bersama kami. Ujung segmen di Creative Money, analisis fundamental versus technical. Nah, ini untuk Pak Gema, Pak Rio, dan juga Pak Edwin, apa tentunya yang bisa Anda sarankan untuk penonton Creative Money Berita 1 supaya tepat nih memakai pisau analisis fundamental dan technical saham ini? Saya mulai dari Pak Edwin. Pertama kita harus menentukan apakah kita itu sebagai seorang trader atau investor. Karena apa? Karena kalau itu beda lagi dengan strategi yang akan digunakan. Kalau kita bicara sebagai seorang trader, kita akan bicara tentang momentum, kita akan bicara tentang melihat volume, kita bicara tentang money management, kita bicara trading plan, ya. Dan itu harus konsisten, Mbak. Jadi harus disiplin menerapkan hal-hal tersebut, ya kan? Jadi mereka sih tidak akan terlalu peduli dengan misalnya kondisi ekonomi, tidak peduli dengan laporan uang segala macam.
Kalau memang mereka lihat secara teknikal itu bagus, ya kan, bagus untuk masuk, ya mereka akan lakukan, Mbak. Nah, ada beberapa persyaratan saya sebutkan tadi. Nah, lalu kedua, kalau kita bicara investor, kita bicara adalah kira-kira kita jangka waktunya beberapa lama nih untuk pegang sebagai seorang investor, ya kan? Baru lalu kita lihat juga kemana kira-kira arah ekonomi, ya kan? Lalu kita lihat dari arah ekonomi tersebut, kira-kira dari sektor-sektor ekonomi tersebut apa yang akan terjadi, ya kan? Nah, jadi misal contoh kita mau setahun, oke, katakan berarti tahun depan, ya kan? Berarti nanti apa? Sektor misalnya farmasi itu akan sudah mulai ditinggalkan, ya kan? Baru nanti kita masuk ke sektor-sektor lebih progresif, misalnya kan. Nah, setelah kita tahu sektor-sektor mana yang akan bergerak atau akan progresif tersebut, baru kita pilih saham-saham di dalam sektor tersebut. Karena kan kita tidak mungkin akan beli seluruh saham tersebut. Itu tergantung lagi dari apa? Dari jumlah dana yang mau diinvestasikan, ya. Jadi kira-kira demikian, Mbak. Dan lalu juga adalah tidak boleh kita sebagai seorang investor itu mempunyai saham itu lebih dari 3 atau bahkan mungkin dari 5 saham, supaya kita lebih fokus dan supaya kita dalam hal pendanaan tadi kita bisa berimbang, Mbak. Jadi lalu kita sebutkan adalah kita secara valuasi lagi deh, kira-kira dibanding dengan saran, ya kan, lalu kita lihat nanti forecast terhadap saham tersebut setelah kita pilih semuanya, kira-kira berapa sih potensi upside daripada saham-saham tersebut secara fundamental, ya, karena kita bicara beda lagi nih, kita bicara harga sekarang ada harga pasar, kalau kita bicara fundamental itu harga daripada intrinsik daripada saham tersebut. Nah, kira-kira demikian, Mbak, sehingga kalau kita udah tahu bagaimana tentang perbedaan tersebut, nah kira-kira strategi apa yang kita lakukan itu akan mengenai langsung terhadap posisi kita tersebut, Mbak. Baik. Kalau dari Anda, Pak Gema, bagaimana? Ya, untuk Anda investor yang ingin masuk ke market dan khususnya pasar saham, Anda juga bisa mungkin lirik pasar yang lain, jadi tentukan aset kelasnya apa dulu. Yang kedua, kita setting goal investment ini harus diikutin dengan world daripada kita sendiri. Jadi jangan sampai waktu kita invest itu kita taruh uang yang sebenarnya aset allocation-nya kayak seluruh harta saya masukin ke financial market, ini bahaya sekali. Dan jangan pernah menggunakan pinjaman-pinjaman atau kredit yang pasti bunganya sudah harus dibayar, sedangkan kalau kita investment tuh profitnya belum pasti. Jadi nggak bisa kita invest dengan dana yang pasti ada cost-nya ketika kita mendapatkan sebuah profit yang tidak pasti. Terus kemudian ketiga, pastikan Anda tahu saham. Ini kalau kita ngomongin tentang saham, sahamnya ini story-nya apa? Sekali lagi saya ingatkan bahwa di Indonesia sekarang hype base, ya, hype driven marketnya, sehingga lebih besar peluang kita profit kalau misalnya marketnya gerak. Nah, untuk market yang gerak itu sektornya harus hype-nya jelas dan benar pilihannya, dan pada akhirnya kita lihat karena dari 700 sekian saham itu cuma 40 maksimum 50 saham yang layak dibeli. Sisanya kalau Anda beli mostly akan habis juga di market. Nah, ini harus jeli. Terus kemudian plotting support kuat itu di mana, dan usahakan sebisa mungkin beli dekat-dekat sama support kuatnya. Dan pada akhirnya nanti kalau berkesempatan mengenal ilmu Astronaci lebih lanjut, Anda bisa pelajarin tentang timing. Di tanggal berapa sih marketnya bullish dan di tanggal berapa marketnya ada bottom reversal. Selebihnya semuanya adalah perjalanan. Tidak ada yang instan di market ini. Mau jadi trader, mau jadi apapun, Anda harus melewati at least 10.000 jam untuk bisa mengenal lebih dalam dan menjadi seorang trader atau investor yang proficient. There's no easy money, dan semua itu di sini adalah ketidakpastian. Anda harus mulai mengerti bahwa ketidakpastian adalah sebuah kepastian baru, dan semuanya mengenal limitasi diri, membatasi resiko, itu adalah yang paling top. Sehingga pada saatnya nanti ketika market ada gelombang tsunami bullish seperti Oktober, November, Desember tahun 2020, semuanya akan happy profit. Selama market lagi sideways, be defensive, kesabaran ditingkatkan, dan di sini melatih untuk mengenal dan membatasi emosi dan ego daripada masing-masing investor. Oke, baik. Dari Anda, Pak Rio. Kalau dari saya pada akhirnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Edwin dan Pak Gema, bahwa kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Nah, ketika bicara mengenai saat ini adalah lebih harga bergerak lebih ke hype-nya seperti apa, maka teman-teman harus bisa mengikuti pergerakan market itu dengan technical analysis, karena kalau bicara fundamental belum jadi. Itu company-company yang bergerak kencang itu adalah seperti teman-teman beli properti yang mungkin masih market yang entah itu jadi dibangun atau enggak, kan seperti itu. Jadi pada dasarnya tetap ikutilah market sesuai dengan trennya untuk saham-saham yang lagi hype. Tapi untuk saham-saham yang lagi tidak bergerak kemana-mana, itu menjadi hal yang menarik untuk teman-teman yang ingin investasi. Dalam arti apa? Harganya turun tapi EPS-nya stabil dan bagi dividennya stabil, maka tentu bisa mendapatkan dividen yield
yang jauh lebih menarik daripada dulu kalau mereka lagi harga tinggi-tinggi. Jadi pada dasarnya akhirnya balik ke tujuan kita, mau invest atau mau trading. Kalau mau invest, kuatkan di fundamental. Kalau mau trading yang trend following, mencari capital gain maksimum, combine dengan trend following. Dan pastikan spend waktu untuk belajar. Karena apa? Karena banyak orang yang masuk ke pasar modal hanya menganggap pasti gampang, pasti untung, pasti cuan. Padahal kalau kita bisnis 1M modalnya, dianalisa bisa setengah tahun sampai setahun. Tapi kalau kita trading saham 1M, kadang orang ngomong apa nggak kenal langsung dibeli, dan itu menjadi berbahaya buat para trader di kondisi sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak tentunya untuk Pak Edwin Sebayang, penasihat Asosiasi Analis Efek Indonesia, lalu Pak Gema Guryadi, founder and CEO Astronasi International, serta Pak Rio Rizaldi, pendiri Galeri Saham yang telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, terima kasih tentunya atas perhatian Anda. Saya Eliza Hasan pamit. Sampai jumpa.